Yo, balik lagi bersama Dimza. Di series ini kita akan belajar tentang full stack with MERN untuk teknologi MERN ya, untuk dari Node.js. Nah, untuk hari ini kita coba kulik bagaimana cara ngebuat suatu aplikasi menggunakan teknologi MERN ya. Yuk kita lanjut. Di sini masih sama ya, kita ada 3 fundamental yang akan kita pelajarin. Yang pertama foundation, bagaimana cara kita ngebuat simple CRUD atau CRUD. Terus yang kedua ada esensial, nanti kita tambahkan dengan login autentikasi. Terus yang ketiga terkait real world apps dan bagaimana cara kita hosting di AWS-nya ya. Nah, untuk episode 1 ini kita akan coba mengenal lebih dalam apa itu MERN itu sendiri, bagaimana cara setting projectnya, terus apa-apa aja tools yang kita gunakan. Untuk itu kita lanjut aja ya di episode pertama ini ya. Nah, yang pertama apa sih MERN itu? MERN itu suatu teknologi yang digunakan untuk membangun aplikasi web modern ya. Isinya lengkap, dia mendukung back-end sampai front-end. Nah, MERN sendiri itu adalah singkatan dari Mongo, Express, React, dan Node.js. Mongonya itu adalah database-nya, framework database-nya. Untuk Express sendiri ini merupakan framework untuk back-end-nya yang didukung oleh library dari Node.js. Terus untuk front-end-nya sendiri dia menggunakan React sebagai library-nya, dan Node.js-nya ini sebagai compiler-nya menggunakan runtime JavaScript. Oke, lanjut. Nah, untuk alur datanya seperti ini ya. Jadi untuk front-nya sendiri akan diakomodir oleh si React. Terus si React akan nge-request root, dan secara back-end logiknya itu menggunakan Express yang dikompil oleh Node.js. Nah, ketika ada kebutuhan untuk database, dia akan memanggil MongoDB sebagai store database-nya. Terus dikembalikan lagi ke Express sebagai routing back-end-nya, terus dikembalikan lagi ke React sebagai tampilan untuk informasi datanya. Nah, ini adalah tools yang harus kita install ya. Apa aja sih tools yang kita gunakan, apa-apa aja. Yang pertama pasti Node.js ya. Node.js itu apa sih? Node.js itu platform berbasis JavaScript yang digunakan untuk menjalankan kode JavaScript di luar browser, yaitu bisa digunakan pada sisi server. Biasanya JavaScript hanya berjalan di browser untuk membuat halaman web interaktif, namun dengan Node.js, JavaScript bisa digunakan untuk membangun aplikasi server seperti API atau layanan web. Nah, jadi teknologi Node.js ini sudah ngedukung untuk membuat suatu framework untuk membuat satu aplikasi berbasis web ya. Node.js memungkinkan kita untuk menggunakan JavaScript sebagai bahasa pemrograman di backend seperti halnya PHP atau Python. Nah, ini kita tahu bahasa pemrograman backend itu seperti PHP dan Python. Nah, di JavaScript juga bisa digunakan sebagai backend ya, sebagai backend dalam pembangunan aplikasi. Terus salah satu kelebihannya apa sih? Kelebihannya tuh cepat, efisien, karena menggunakan mesin V8 dari Google Chrome. V8 ini compiler ya, dan cocok untuk aplikasi yang membutuhkan banyak interaksi seperti aplikasi real time atau chatting. Nah, jadi si MERN ini, si JavaScript ini, dia ketika kita ngebangun sebuah aplikasi itu lebih seamless lah penggunaannya. Jadi kayak misalnya untuk load datanya itu lebih cepat ya. Jadi kayak seperti naturalnya si aplikasi sih. Nah, yang pertama apa sih yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan pertama editor code ya. Nah, di editor code ini kita ada 2. Yang pertama Visual Studio Code. Visual Studio Code ini editor code ringan dan gratis yang dikembangkan oleh Microsoft ya. Sedangkan si Sublime ini editor code yang ringan dan cepat juga, digunakan oleh pengembang untuk menulis dan mengedit kode dalam berbagai bahasa pemrograman seperti banyak ya, HTML, CSS, JavaScript, dan lainnya. Nah, dari 2 ini nanti teman-teman pilih aja yang mana
lebih suitable Visual Studio Code atau Sublime. Kalau misalnya Visual Studio Code tuh emang agak sedikit berat, cuman dari fitur dia lengkap ya, bisa berintegrasi dengan Git. Nanti kita coba belajar Git juga. Nah, Sublime ini dia lebih responsif, dia bisa lebih cepat sih. Saya biasa pakai dua ini sih untuk dalam pengembangan suatu aplikasi. Nah, ini untuk langkah-langkahnya, jadi saya buatkan langkah-langkahnya bener-bener baris per baris ya, biar teman-teman yang memang pemula bisa lebih mengetahui, lebih enak lah step by stepnya. Jadi kalau misalnya dari tutorial yang sebelumnya itu kayaknya agak cepet, jadi bingung kalau misalnya kita harus ngikutin penggunaan cara kerjanya itu harus satu-satu gitu, agak susah ya. Jadi kita bikin baris per baris biar enak, kita tahu juga setiap apa yang kita ketik itu maksudnya apa gitu. Oke, kita lanjut aja. Nah, di sini nanti kita akan ngebuat satu aplikasi simple CRUD-nya itu simpel ini ya nanti. Coba clear. Saya juga gunakan terminal ya. Kita coba jalankan project. Nah, nanti untuk menjalankan kodenya itu nanti ada dua ya. Kita yang pertama kita running dulu untuk config servernya menggunakan node env file sama dengan config.env server. Jadi kita establishing dulu koneksi ke Mongo-nya. Setelah dia sukses, baru kita running aplikasinya di kliennya. Ini ketikin aja. Nah, setelah dia sudah running, dia akan memberitahu port mana yang kita pakai ya nih. Misalnya ini sekarang kita pakai localhost 5174. Tinggal ini aja kita kopikan. Nah, nanti kita akan ngebuat suatu aplikasi sederhana ya, simple CRUD ya. CRUD itu create, read, update, delete ya. Di sini kita ada bisa create dari sini. Misalnya kita create news, kita bisa masukkan data-data news di sini. Terus bisa kita create read, dia nge-readnya di sini sebagai list datanya. Terus update, kita bisa ngupdate. Perintah update, dan terus kita juga bisa delete ya. Jadi misalnya kita coba tes 01, tes 02. Ini kita ada 3 author ya, biar simple aja, biar setiap fungsi formnya bisa kita gunakan. Kita menggunakan select ya, karena kita udah memberikan 3 pilihan untuk authornya, admin, member, atau guest. Kita coba guest. Nah, untuk date-nya sendiri kita juga menggunakan fungsi date, coba tanggal 24. Nah, ini untuk kategorinya sendiri kita udah bisa pakai radio button ya, tinggal pilihan. Kita coba save. Nah, ini dia udah nge-read. Terus kita bisa edit. Misalnya ini kita ganti member, kita happening, dia akan ngedit, dan dia juga ada fitur delete ya. Nah, untuk code-nya nanti teman-teman bisa dapatkan di GitHub ya, kalau misalnya nggak mau ngetik lama.
dikopikan aja repository-nya untuk MERN 01 ini sebagai acuan. Nah di sini nanti untuk review aja kita menggunakan MongoDB ya sebagai database. Database-nya MongoDB. Dia tipenya cluster. Sini. Langsung aja kita coba untuk set awal. Kita akan mulai dari awal ya. Kita coba close. Ini untuk perintah pertama ya, buka aplikasi terminal ya. Buka aplikasi terminal. Terus kita bikin folder kerja ya. Serah teman-teman nanti mau bikin folder kerja di mana, misalnya saya masuk dulu ke root. Nah, di sini saya akan membuat folder kerja ya, untuk atau folder project namanya belajar strip MERN-nya. Kita ketikin aja di sini. Yang tadi belajar MERN. Kita enter, terus kita masuk ke folder yang sudah kita buat, terus kita bikin folder lagi, folder server, terus kita masuk ke folder servernya. Nah di sini jadi struktur foldernya si MERN ini ada dua ya. Yang pertama klien dan server ya. Di sini kalau misalnya kita lihat, ini kan belajar MERN sudah kita buat, terus server. Nah di dalam server ini untuk bikin backendnya ya, connection string terhadap database, dan nanti yang kedua kita buat di sini klien ya sebagai front end-nya untuk mengonfigurasi front end-nya. Terus setelah kita buat, ketika masuk di langkah ke-5 tadi, kita masuk ke langkah ke-6 yang membuat file package JSON ya, dengan mengetikkan perintah ini ya, npm init mid. Nanti kita akan juga share ya baris per baris, langkah per langkahnya ini biar enak kita belajarnya nanti. Kita ketik di sini npm init.my. Nah, untuk perintah npm init min-nya ini apa sih? Kita coba deep dive ya. Nah, perintah npm init min-nya ini adalah perintah yang digunakan untuk secara otomatis membuat file package JSON dalam sebuah project Node.js. Nah, file package JSON ini berisi informasi dasar tentang project seperti nama proyek, versi, dan dependensi. Nah, jadi si package JSON ini gunanya untuk sebagai informasi tentang proyek yang kita gunakan, nama proyek, versinya apa, terus dia pakai dependensi, dia pakai Node.js versi berapa, nanti ininya berapa. Nah, itu semua ada di dalam package.json ini ya. Nah, biasanya perintah npm init akan memandu kamu
melalui serangkaian pertanyaan untuk mengisi informasi project. Namun dalam menambahkan min.y, kamu bisa melewati pertanyaan tersebut dan Node.js akan langsung membuat file package JSON dengan nilai default. Ini sangat berguna jika kamu ingin cepat memulai proyek tanpa mengisi detail satu persatu. Nah, min.y ini sendiri untuk nge-bypass, jadi kita biarkan si package ngebuat sesuai defaultnya, jadi kita nggak masukin satu-satu ya. Nah, package JSON nanti kita setelah membuat package JSON, buka file package JSON di dalam folder server dan tambahkan kode type .2 modul. Nah, kita buka Visual Studio kita. Kita coba open folder belajar mer. Nah, ketika kita buka, nah di sini ada nama-namanya ya. Nama server, version berapa, main index, script, keyword, author, design, dan description. Nah, di sini kita tambahkan satu baris ini ya, type modul. Bisa kita kopikan di atas, di bawah main ya, type modul. Nah, fungsinya apa sih type modul kalau sudah kita save ya? Nah, type modul ini untuk sebagai apa namanya itu? Nah, dengan menambahkan type modul ini kita bisa menggunakan perintah yang lebih modern lah. Misalnya contohnya nih, yang udah di generate oleh si ISM ini ya. Misalnya nih, dengan ISM kita untuk import sebuah library Express, itu kita tinggal ngetikkan import Express from Express. Nah, dengan command JS dia masih pakai const Express sama dengan require Express nih ya. Bedanya itu aja sih, biar kita memudahkan dalam pembangunan aplikasinya. Dari sisi sintaks itu lebih populer lah, yang paling dibanyakan import ini, jadi kita bisa lebih cepat dalam menulis codingan kita ya. Oke, lanjut. Terus kita coba install package MongoDB ya. Kita balik ke terminal. Nah, masih di dalam folder belajar mer.server ini kita tambahkan npm install MongoDB. Nah, apa sih MongoDB ini? Kita deep dive lagi ya. Nah, MongoDB ini salah satu library ya, atau paket lah. Mungkin kan aplikasi Node.js berkomunikasi langsung dengan database MongoDB. MongoDB ini database yang akan kita gunakan. MongoDB untuk mengolah data seperti membuat dan mengambil catatan record. Nah, ketika kita mengetikkan perintah npm install MongoDB, kita akan ngedownload atau mengkonfigurasi library MongoDB biar dapat digunakan ya. Paket library-nya biar dapat digunakan. Terus lanjut kita install Express. Enter. Nah, apa sih npm install Express ini? Kita deep dive lagi. Menginstal paket Express menggunakan npm berfungsi untuk memudahkan pengembangan aplikasi web dan API dengan Node.js. npm ini singkatan dari Node Package Manager ya.
Express memungkinkan pengguna middleware, yaitu fungsi yang dapat mengakses objek perintah. Nah, jadi si Express inilah yang nanti yang sebagai library untuk backendnya ya. Banyak modul yang dari Express ini akan kita ambil untuk mengkonekkan antara database ke front endnya. Dia sebagai middleware ya, ini digunakan untuk berbagai tujuan, mengakses data, aplikasi, dan pengalaman. Express mudah diintegrasikan dengan berbagai database. Nah, jadi si Express ini nggak cuma support untuk MongoDB aja ya. Ketika kita pakai database lain seperti Postgre dan MySQL itu juga bisa didukung oleh library install Express ini. Oke, selanjutnya kita install packet course untuk permission. Kita coba install course-nya, npm install course. Nah, apa sih npm install course ini? npm install course ini menginstal paket course atau cross origin resource sharing digunakan untuk mengatasi masalah keamanan yang berkaitan dengan permintaan sumber daya lintas asal dalam aplikasi web secara singkat. Course memungkinkan server untuk mengontrol dan mengizinkan perintah dari domain berbeda. Jadi contohnya sebagai ini. Contohnya seperti ini ya. Bayangkan kamu punya dua rumah. Rumah A sebagai front end ingin mengakses barang dari rumah B, yaitu back end. Nah, course adalah izin yang diberikan rumah B agar rumah A bisa mengambil barangnya tanpa course browser akan memblokir permintaan dari situs yang berbeda demi keamanan. Dengan course kita bisa membiarkan akses yang aman. Jadi course ini fungsinya untuk sebagai permission ya. Permission komunikasi antara front end dan back endnya tanpa harus diblokir atau tanpa harus memberikan izin tambahan lagi pada browsernya ya. Oke, setelah itu yang terakhir kita membuat file kerja server.js pada folder touchserver.js. Ketik lagi di sini touchserver.js. Nah, ketika kita menggunakan perintah touch, dia akan ngebuat satu file ya, server.js. Nah, ini kita kopikan aja ini. Nanti teman-teman juga bisa ambil di mernya ya. Nah, kita satu-satu ya. Pertama, import Express from Express. Nah, ini fungsinya tadi ya, untuk mengimpor modul Express. Ini framework untuk Node.js yang memudahkan pembuatan server HTTP-nya. Terus kita import course from course. Course from course ini impor modul course yang berfungsi untuk mengaktifkan course-nya yang tadi ya, untuk permission tadi itu. Terus mengimpor modul record yang berisi router handle. Nah, ini root handler ini nanti kita akan buat di dalam folder root dan record.js nya ya. Terus const port proses dari env port 5050 mengatur port untuk server dari variabel lingkungan proses.env port ini. Jika variabel ini maka menggunakan port di port 5050. Nah, ini untuk fungsi perintah untuk nge-build sebuah komunikasi antara si backend dan si MongoDB-nya nanti ya. Terus kita masukin lagi fungsi si Express tadi, membuat fondasi server yang melakukan sebuah request dan respon. Kita menggunakan perintah ini const app sama dengan Express. Terus kita ketikkan lagi app.use course. Nah, ini untuk mengizinkan akses lintas domain tadi. Terus
kita ketikin app use express.json ya. Ini sebagai middleware yang tadi itu untuk membangun si server app-nya. Terus selanjutnya ini ya routing handler-nya tadi ya, app.use record mengenai semua rute yang dimulai dari record to folder dia. Kalau handlernya, jadi handlernya itu nanti kita masukin di record ini. Terus setelah itu semua nanti di bundling di server yang menggunakan port. Nah ini yang tadi itu yang kita coba, yang di atas dia coba build koneksi terhadap port yang udah kita setting tadi 50-50. Nah ini untuk start awal kita udah ngebangun setup awal dari sisi aplikasi dan konfigurasi si server. Kita lanjut nanti ke bagaimana caranya kita mengkoneksikan antara si server dan MongoDB-nya. Sekaligus kita nanti coba deep down juga untuk apa sih MongoDB-nya itu sendiri. Oke, jika teman-teman ada pertanyaan bisa komen, dan thank you.